Sebelum dimulai, ada baiknya di-like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4540. Makan di dalam dan makan di luar? Immortal Emperor, ada apa? Nenek moyang setan Yuan terkejut. Apakah itu tangan klan gelap yang dilakukan hari ini? Immortal Emperor Zun mendengus dingin. Ada apa? Pada saat itu, Anda dan saya setuju bahwa Anda dan saya akan bersatu dengan yang gelap untuk melemahkan jalan surga di alam semesta, sehingga yang gelap dan saya bisa datang ke alam semesta ini. Namun, belum lama ini, yang gelap mengkhianati kita dan langsung menyerang dunia bawah kita yang mati, dan berjuang untuk kekuatan hidup dan mati jiwa kita, yang digunakan untuk melemahkan jalan surga di alam semesta. Apa? Siapa yang menyerang dunia bawahmu yang mati? Kaisar Abadi, apakah kamu yakin yang melakukannya adalah orang-orang gelap? Ayah Iblis Yuan terdiam, dan ada sedikit keraguan di hatinya. Bagaimana mungkin? Dia berkata dengan suara yang dalam, Kaisar Abadi, saya khawatir orang-orang gelap sangat ingin bekerja sama dengan Anda, sehingga mereka dapat datang ke alam semesta ini dan menghentikan Anda. Apa yang baik untuk mereka? Leluhur tua Iblis Yuan tidak mengerti. Bagaimana saya tahu? Kaisar Abadi Zunleng bersenandung, sebelumnya, itu benar-benar tangan orang-orang gelap. Bisakah Anda masih merasakan nafas gelap? Jika bukan karena supremasi Tian Yuan dan Master Iblis kekacauan Anda untuk mengusir satu sama lain, saya khawatir kita harus mengkonsumsi lebih banyak sumber daya hari itu. Supremasi Tian Yuan dan Master Iblis kekacauan memberitahu kami bahwa alasan mengapa klan gelap mulai berperang melawan kami adalah karena klan gelap tidak hanya bekerja sama dengan Anda setan, tetapi juga dengan ras lain di alam semesta. Kentut, nenek moyang Yuan Mo langsung dimarahi. Apakah klan gelap bekerja sama dengan Teran? Apa Anda sedang bercanda? Itu adalah klan gelap yang mencoba menghancurkan banyak kekuatan teratas Terans dalam Perang Dunia Kuno I, seperti Paviliun Pedang Tongtian dan Sekte Tianji. Penghancuran itu tidak terkait dengan klan gelap. Di dunia ini, semua ras bisa bekerja sama dengan klan gelap, hanya Terans yang tidak bisa. Yuan Mo Laozu menegaskan, Terans dan kegelapan memiliki perseteruan darah yang dalam. Jika mereka terbunuh, mereka tidak dapat bekerja sama satu sama lain. Aku tidak bisa menipumu. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan saja pada penguasa tertinggi Tian Yuan keluargamu, dan dewa yang kacau dan Master Iblis. Apakah kamu mengaturnya untuk menjaga dunia bawah kita yang mati? Dia ada di sana sebelumnya. Dan mereka memberitahu saya tentang itu. Jika bukan karena mereka, saya takut saya akan hancur berantakan, dan sumbernya akan sangat dikonsumsi, dan dunia bawah yang mati mungkin tidak ada lagi. Apakah mereka semua menipu saya? Tanda tanya. Kaisar Abadi mencibir. Nenek moyang iblis jurang terlalu naif. Apakah menurut Anda tidak mungkin bekerja sama jika ada perseteruan darah yang dalam? Antara langit dan bumi, ada kepentingan. Apalagi perseteruan darah. Meski itu kebencian yang besar, bagaimana bisa? Kaisar Abadi telah melihat begitu banyak hal. Surga adalah yang tertinggi. Siapa itu? Mata Yuan Mo tertuju, dan akhirnya dia menangkap poin kuncinya. Dia menyipitkan matanya dan berkata, dan apakah kamu melihat dewa kekacauan? Kaisar Abadi berkata, yang tertinggi dari Tian Yuan adalah yang tertinggi dari klan iblis Anda. Mengapa Anda tidak mengetahuinya? Dan kemudian ada Tuhan dan iblis. Saya benar-benar melihatnya. Dan siapa mereka sekarang? Bukankah kamu keluar dari kegelapan untuk melindungi mereka dari serangan itu? Kaisar Abadi, Yanmo tertinggi, Heimu tertinggi, kamu datang ke sini. Yuan Mo Laozu berbalik dan bersorak dingin. Segera, Yanmo Zizun dan Heimu Zizun datang dengan cepat, bahkan memberi hormat dengan hormat, Laozu. Dua dari mereka, merasakan nafas mereka, nafas Kaisar Abadi tiba-tiba melonjak dengan semangat membunuh, dan niat membunuhnya mendidih. Yuan Mo Laozu, kedua orang ini adalah kejahatan yang tersisa dari klan kegelapan, dan aku tidak ingin membunuh mereka untukmu. Kejahatan dari yang gelap, sungguh berantakan. Kedua orang ini berasal dari klan iblis. Yang satu adalah yang tertinggi dari klan iblis Yan, dan yang lainnya adalah yang tertinggi dari makam hitam. Pria tua itu mengerutkan kening. Kamu setan, mengapa kedua orang ini menyerang kami sebelumnya? Kamu harus memberi kami jawaban. Ledakan. Semangat tanpa kematian pada Kaisar Abadi itu seperti lautan darah. Tuan, saya diserang oleh orang-orang dari dunia bawah di dunia luar,
jadi kami salah mengira bahwa Tuan juga musuh klan iblis kami, jadi. Yanmo dan Heimu menjelaskan dengan tergesa-gesa. Mereka bukan idiot. Saat ini, mereka semua mengerti bahwa keberadaan dunia bawah yang mengerikan di dunia bawah tanah yang mati sebenarnya adalah anggota klan iblis mereka. Mereka sudah saling kenal sejak lama, dan bahkan di sisi lain mereka berpacaran. Omong kosong, hanya ada satu orang di sini. Bagaimana orang dari dunia bawah bisa menyerangmu? Kedua orang ini adalah mata-mata dari klan kegelapan. Mereka tidak membunuh mereka dengan cepat. Kaisar Abadi meraung. Orang-orang dari dunia bawah menyerangmu? Apa yang terjadi? Ayah Yuanmo menyipitkan matanya dan bingung. Untuk sesaat, dia memikirkan banyak hal yang tidak benar. Dia bahkan berteriak, apa yang kalian berdua lihat setelah kalian datang ke sini? Pernahkah kalian melihat dewa kekacauan? Dari awal hingga akhir, kita harus mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang telah kita lakukan. Satu demi satu, kita tidak boleh kehilangan setengah poin. Ya, Lao Zu, kami tiba di lautan dewa dan setan kekacauan segera setelah kami menerima pesan dari Maha Guru Ero Yuan. Tapi kami tidak melihat dewa kekacauan dan setan. Ketika kami tiba, ada pembunuhan tertinggi iblis di sini dan menghentikan kami. Yanmo Supreme dan Heimu Supreme tidak berani gegabah, bahkan menceritakan keseluruhan cerita, tidak berani mengabaikan sedikit pun. Misalnya, dia dihentikan oleh Luo Zhen, lalu diserang oleh Mali dan Qian. Akhirnya, dia diserang oleh Qin Chen, yang menggunakan aturan kematian, dan terluka parah. Dia mengatakan yang sebenarnya, selama seluruh proses, mereka tidak melihat dewa kekacauan dan yang tertinggi dari Tian Yuan seperti yang disebutkan oleh Kaisar Abadi. Omong kosong. Hari itu, Yuan tertinggi dan dewa kekacauan dan Master Iblis pergi dari kursi ini. Waktunya sangat konsisten dengan apa yang kamu katakan. Tidak bisakah mereka bertemu satu sama lain? Itu adalah penyembunyian yang disengaja, dengan motif tersembunyi. Kaisar Abadi bersenandung dengan dingin. Kaisar Abadi, jangan terburu-buru membuat kesimpulan. Bagaimana situasi di pihakmu? Kata leluhur iblis Yuan, menyipitkan mata. Yah, aku akan memberitahumu cerita lengkapnya. Meskipun Kaisar Abadi sangat marah, dia tidak terus membuat masalah di depan Yuanmo. Karena dia merasakan ada yang tidak beres di hatinya. Jika kedua orang ini benar-benar orang-orang dari klan gelap, bagaimana mereka bisa tinggal di sini seperti orang bodoh? Kebohongan ini terlalu mudah untuk diungkapkan. Namun, apa yang Anda lihat juga sangat benar, dan tidak mungkin salah. Segera, Kaisar Abadi memberitahu leluhur Yuanmo seluruh cerita. Ketika dia mendengar bahwa seseorang memiliki kekuatan iblis jurang dan dapat melakukan cara iblis jurang, dia tiba-tiba berubah warna dan murid-muridnya berkontraksi. Kaisar Abadi, apakah Anda yakin Anda benar? Dapatkah pihak lain benar-benar menggunakan jalan itu? Dari jurang iblis? Bab 4541. Aku berbohong padamu. Kaisar Abadi bersenandung dengan dingin. Wajah Ero Yuan Agung sedikit berubah. Dia bahkan pergi ke depan dan berkata, Lao Zu, orang kuat dari klan iblis Yuan, saya tahu betul bahwa tidak ada yang bernama Tian Yuan tertinggi. Maksudmu aku berbohong padamu? Ledakan, pusaran air yin dan yang melonjak, dan udara mati mendidih, seolah-olah akhir akan datang. Bagaimana Kaisar Abadi tidak marah ketika dia tidak percaya pada dirinya sendiri? Kaisar Abadi, katanya dengan suara yang dalam, menyipitkan matanya, masalah ini penuh dengan kecurigaan dan misteri. Anda seharusnya kehilangan banyak sumber. Beristirahatlah sejenak. Ketika kita menemukan kebenarannya, kita akan memberimu keadilan. Saya juga berharap acara hari ini tidak akan mempengaruhi kerjasama kita. Tuan Yuan, jika bukan demi kerjasama kita selama bertahun-tahun, saya tidak akan pernah menyerah hari ini. Tapi sekarang setelah Anda mengatakan itu, saya akan menjual wajah Anda. Hari ini saya tidak akan membunuh kedua anak laki-laki ini. Tidak. Ya. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan, jangan salahkan saya karena menyerahkan dan menolak mengenali orang. Saya Kaisar Abadi. Ini tidak begitu lucu. Selain itu, kami telah kehilangan banyak sumber daya dalam kecelakaan ini. Jika Anda ingin kami terus menekan jalan surga di dunia iblis untuk Anda perlu memberi kami lebih banyak jiwa dari dunia iblis dan nafas hidup dan mati. Jika tidak, kita akan putus dalam satu kesempatan. Ledakan. Ki mati yang berputar menyatu,
pusaran air yin yang tiba-tiba menyatu, dan langsung menutup saluran transmisi. Nafas Kaisar Abadi tiba-tiba menghilang. Jelas bahwa dia terputus dari kontak di sini dan pergi beristirahat. Tanah kematian telah memulihkan kedamaiannya, tetapi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dan kolam sumber gelap kosong, seperti hutan belantara yang tandus. Wajah Yuan Mo sangat biru, dan matanya tidak pasti. Lao Zu, yang tertinggi dari jurang yang terkikis bahkan pergi ke jalan depan. Lao Zu, kami benar-benar belum melihat dewa kekacauan dan dewa surga. Iblis Yan dan makam hitam itu maju dengan tergesa-gesa. Ayah Yuan Mo mengangkat tangannya dan wajahnya dingin, jangan bicarakan itu. Ikuti aku. 1 langkah. Nenek moyang setan Yuan datang ke langit di atas lautan dewa dan setan yang kacau dalam sekejap. Ero Yuan tertinggi sedikit mengernyit dan berkata, apa yang kamu katakan terjadi sebelumnya? Mengapa Kaisar Abadi mengatakan bahwa dia telah melihat dewa yang kacau dan Raja Iblis? Tetapi dewa yang kacau dan Raja Iblis tidak ada di sini sama sekali, dan tidak ada berita sama sekali. Mengapa pandangan Iblis Yan benar-benar berbeda dari pendahulu Kaisar Abadi? Kamu bertanya padaku, bagaimana aku tahu? Setan Yuan bersenandung dingin, tapi kebenaran akan segera terungkap. Ledakan. Anda dapat melihat bahwa tubuh leluhur Iblis Yuan tiba-tiba menjulang tinggi, dan dalam sekejap, itu diproyeksikan ke seluruh lautan dewa iblis yang kacau. Sekarang, semua orang kuat di lautan dewa dan iblis memandang dengan ngeri dan melihat sepasang mata dingin, yang muncul di atas lautan dewa dan iblis, menatap semua orang di lautan dewa dan iblis. Semacam ketakutan dari lubuk jiwa, langsung diteruskan ke hati setiap orang, sehingga semua orang yang hadir, ketakutan berlutut di tanah, menggigil. Di mana 8 raja jahat dari lautan setan dewa kekacauan? Nenek moyang Yuan Mo meraung, Benzu, nenek moyang Yuan Mo, hari ini, beberapa kecelakaan terjadi di lautan sihir yang kacau, jadi Benzu ingin bertanya padamu. Suara gila Lu Honghong bergema di benak setiap iblis. Ini Lao Zu, nenek moyang telah datang. Di lautan dewa dan iblis, semua orang kuat menatap ketakutan. 8 dari mereka menggigil. Di mana pulau sihir abadi berada, Raja Iblis Abadi, Raja Iblis Blackstone, dan lainnya semuanya merayap di tanah dengan ngeri. Di bawah otoritas leluhur kita, apa surga tertinggi? Ini benar-benar seperti semut mol. Anda bisa membunuhnya dengan jari Anda. Sebelumnya, ada kerusuhan di lautan dewa dan setan kekacauan. Beberapa orang kuat menerobos lautan dewa dan setan kekacauan. Apakah ada orang yang pernah berurusan satu sama lain? Ada orang yang harus dihadapi. Majulah. Leluhur setan Yuan berkata dengan dingin, dengan jejak kekuatan sihir dalam suaranya. Bersenandung. Tiba-tiba, di hadapan publik, dia melihat bahwa murid setan hitam keluar perlahan. Matanya kusam, seolah-olah dia telah disihir. Adapun iblis lainnya, masih berlutut di tanah. Nah, cuma satu yang sudah menanganinya. Nenek moyang setan Yuan mengerutkan kening, namun, juga cukup. Ledakan. Mata Yuan Mo di langit tiba-tiba menghilang. Semua orang bangun. Raja Iblis Abadi berdebar-debar. Untungnya, ketika dia bertarung dengan Raja Iblis Kekacauan, dia tidak maju. Dia hanya mempertahankan 3 bagian akrenya sendiri dan berpura-pura. Kalau tidak, dia tidak bisa menahan diri di bawah pesona nenek moyang Iblis Yuan dan akan keluar. Jangan katakan bahwa dia adalah penguasa surga. Bahkan orang yang paling kuat pun tidak dapat menahan kata-kata ajaib lelaki tua itu. Di antara semua yang kuat, hanya murid hitam yang bangun. Saya hanya apakah Anda disihir oleh leluhur Anda? Tapi idenya tetap tidak jatuh. Dengan raungan, kekosongan di depannya tiba-tiba hancur. Telapak tangan besar muncul dalam sekejap, menangkap Raja Iblis murid hitam, membawanya pergi dan menghilang. Sisi Raja Iblis murid hitam, sekelompok mengikuti Raja Iblisnya, masing-masing terlihat ketakutan, tetapi sepatah kata pun tidak berani diucapkan, ketakutan di seluruh lumpuh. Tetapi pada saat ini, Raja Iblis murid hitam telah dibawa ke langit pulau Iblis Dewa yang kacau oleh leluhur Iblis Yuan. Bawahan aku sudah bertemu Lao Zu. Raja Iblis murid hitam gemetar, seluruh tubuhnya lunak, semua stasiun tidak bisa berdiri tegak. Pernahkah kamu melihat seorang pria yang bertarung dengan dewa kekacauan? Nenek moyang jahat Yuan menyipitkan mata. Ya, bawahanku telah melihat satu sama lain.
Bahkan bawahanku dan dua bawahan yang lain telah bertarung satu sama lain. Raja Iblis Murid Hitam bergegas, bawahan ini akan menjadi cerita asli, beritahu leluhur tua. Tidak dibutuhkan. Cara leluhur Yuanmo. Raja Iblis Murid Hitam satu Zeng. Bang! Tangan besar, tepat di atas kepalanya, seluruh orang langsung ditangkap oleh tangan besar ini. Lao Zu tidak. Iblis Murid Hitam meraung ngeri dan tampak ketakutan. Kamu tidak perlu berbicara pelan-pelan. Aku akan melihatnya sendiri. Suara dingin terdengar, dan leluhur Iblis Yuan, memegang tubuh Raja Iblis Murid Hitam, bergegas ke tubuh pihak lain dan mencari jiwa. Ah! Raja Iblis Murid Hitam mengeluarkan teriakan melengking, mata terbelalak, 7 lubang keluar dari aliran darah, terlihat melengking, seperti hantu. Di satu sisi, baik Iblis yang tertinggi dan makam hitam tertinggi tampak ketakutan, menundukkan kepala, gemetar, dan rambut mereka berdiri. Raja Iblis Murid Hitam adalah yang terbaik dari 8 Raja Iblis. Dia dekat dengan supremasi setengah langkah dengan semua kultivasinya. Meski jauh lebih rendah dari mereka, orang sekuat itu tidak pandai mencari jiwa. Kecuali jika dia menggunakan cara kejam khusus, mustahil untuk menjelajahi ingatan satu sama lain dengan sempurna. Tapi metode pencarian jiwa semacam ini sangat tragis. Bahkan jika pencarian jiwa berhasil, itu akan sangat kejam. Bab 4542. Mata Yuanmo tertutup, dan kekuatan jiwa yang mengerikan ada di benak Raja Iblis Murid Hitam. Satu demi satu, dia dengan jelas melihat kenangan itu. Pertama-tama, susunan sumber iblis laut dibangkitkan oleh orang-orang, yang menyebabkan kemarahan Tuhan. Dia mencari kemana-mana dan mengejutkan seluruh lautan. Kemudian, Master Iblis Dewa Kekacauan menemukan beberapa orang di leluhur Iblis Lohe, dan dia membuat tangan yang kuat untuk menekan dan menghalangi mereka, dan berperang melawan mereka. Sebagai Raja Iblis terdekat, Raja Iblis Heitong tiba secepat mungkin untuk melawan Raja Iblis Mali dan Qian. Di luar dugaan, cara pihak lain luar biasa, dan mereka tidak bisa menang. Sama seperti kedua belah pihak berada di tengah pertempuran sengit, Dewa Kekacauan dan Pulau Iblis berada dalam keadaan berubah, dengan udara mati yang tak ada habisnya keluar. Dewa Kekacauan dan Master Iblis bergegas kembali untuk menyelamatkan dalam kemarahan, dan Raja Iblis Murid Hitam juga bergegas ke Dewa Kekacauan dan Pulau Iblis. Adegan-adegan ini disajikan dengan jelas. Namun, karena Murid Iblis Hitam tidak kembali tepat waktu, dia tidak melihat pemandangan di belakang. Tentu saja, dia hidup untuk itu. Bang! Semua ingatan dimata-matai oleh leluhur Iblis Jurang. Akhirnya, Iblis Murid Hitam menjerit dan tidak tahan dengan kekuatan pencarian jiwa leluhur Iblis Jurang. Iblis Murid Hitam selamat, tetapi pada akhirnya, dia mati di sini. Lao Zu, ada apa? Mengikis Yuan adalah yang paling penting. Lihat dirimu sendiri. Yuanmo membuka matanya, dan cahaya dingin tiba-tiba melintas. Ledakan. Dia mengangkat tangannya, roh jahat yang mengerikan membubung ke langit, dan pemandangan di benak Raja Iblis Murid Hitam langsung muncul di depan Ero Yuan tertinggi dan yang lainnya. Ini adalah... Melihat gambar Luo Zhen, Mozu dan yang lainnya, murid dari Ero Yuan tertinggi tiba-tiba berkontraksi, menunjukkan warna keterkejutan. Lao Zu, orang yang bertarung dengan kita sebelumnya adalah pria ini. Yanmo dan Heimu berteriak terburu-buru. Dan kedua orang ini, Lao Zu, kedua orang ini telah menyerang bawahan mereka. Melihat Iblis Li dan Raja Iblis Api Merah, makam hitam tertinggi bahkan berubah warna, mereka bertiga. Serang kamu. Ero Yuan tertinggi memandangi makam hitam itu dengan curiga. Makam hitam, kedua orang ini terlihat dari gambar, bahkan setengah langkah tertinggi tidak. Bagaimana mereka bisa menyerangmu secara diam-diam? Apa Anda sedang bercanda? Maha Guru dari makam hitam berkata. Kultivasi kedua pria ini tidak sesederhana itu. Ketika mereka menyerang bawahan mereka, kultivasi mereka jauh lebih baik daripada yang ada di gambar ini. Meskipun mereka hanya setengah langkah lebih dekat ke Maha Guru, mereka dapat melukai kekuatan bawahan mereka. Ya, ada orang lain. Pencapaiannya bukan hanya kekuatan dalam gambar, tapi juga jauh lebih kuat. Cara tertinggi setan Yan. Yah, bagaimana bisa? Bagaimana bisa ada jarak yang begitu besar antara waktu ketika murid iblis hitam bertarung dengan orang ini dan waktu ketika kamu bertarung dengan orang ini?
sebagian besar waktunya terpisah? Bagaimana kekuatan yang kuat bisa berubah begitu banyak dalam waktu singkat? Saya khawatir itu bukan alasan, bukan? Tuanku, apa yang kami katakan itu benar. Yanmo Supreme dan Heimu Supreme dengan cepat mengubah warna mereka. Kolam sumber gelap. Nenek moyang tua iblis Yuan berkata dengan suara dingin yang berisi kemarahan yang tak ada habisnya. Begitu dia mengatakan ini, ero Yuan tertinggi tiba-tiba berubah warna dan melihat ke bawah ke kolam yang gelap. Lao Zu, maksudmu pihak lain menelan kolam yang gelap? Apalagi, iblis Yuan berkata dengan suara dingin, berani menghancurkan rencana nenek moyang kita di bawah mata nenek moyang kita, hal-hal yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dengan menyerap kekuatan kolam gelap, orang ini dapat meningkatkan kekuatannya. Kultivasi dalam waktu sesingkat itu, dan memiliki ki jahat yang kacau balau yang mengerikan. Apakah mereka yang kuno? Ayah Yuanmo menyipitkan matanya dan mengerutkan kening. Mendengar ini, ero Yuan tertinggi bertanya, siapa yang kamu bicarakan, Lao Zu? Mengapa orang ini tidak pernah bertemu dengan bawahannya? Klan iblisku, kapan orang sekuat itu muncul? Asal-usul pria ini, saya hanya punya beberapa dugaan, saya belum yakin. Nenek moyang Yuanmo memandang Yanmo dan berkata, selain mereka bertiga, menurutmu apakah ada orang lain yang pernah bertarung denganmu? Ya, Lao Zu, ada juga orang kuat di dunia bawah. Orang kuat di dunia bawah mengandung gas kematian, dan kekuatannya bahkan sama baiknya dengan orang kuat tertinggi. Bawahannya hampir terluka parah saat dia diserang olehnya. Yanmo sedang terburu-buru. Oh! Nenek moyang Yuanmo mengangkat tangannya dan meraung. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan menyelimuti Yanmo Zizun. Di bawah mata Yanmo Zizun yang ketakutan, Yanmo Zizun tertangkap dalam sekejap, dan roh jahat yang mengerikan menyerbu tubuhnya seperti lautan. Ledakan, kekuatan ini hampir meledakkan kekuatan iblis api, tetapi dia tidak berani bergerak, hanya matanya yang ketakutan. Untungnya, kekuatan Yuanmo Laozu baru saja menyapu tubuhnya, lalu langsung pulih, dan kemudian membiarkannya membuangnya. Yanmo Zizun bangun dengan tergesa-gesa. Nafas kematian yang tak terlihat menyatu di telapak tangan leluhur iblis jurang, seperti awan asap. Itu udara kematian. Melihat jejak kekuatan yang ditangkap dari tubuh tertinggi iblis Yan, leluhur iblis Yuan menutup matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Namun, nafas kematian tampak aneh. Apakah benar orang-orang di dunia bawah yang pernah ditipu oleh Kaisar Abadi? Suara yang dalam mengikis yang tertinggi. Tidak seperti itu. Yuanmo Laozu menggelengkan kepalanya, Kaisar Abadi tahu arti dari kursi ini. Terlebih lagi, dia harus bekerja sama dengan leluhurnya untuk memasuki alam semesta. Tidak ada alasan untuk menipu kita dengan alasan yang begitu buruk, karena terlalu mudah untuk dilihat. Itu bukan untuk kepentingannya. Ada apa? Mengapa Kaisar Abadi dan Iblis Yan benar-benar berbeda? Nenek moyang ini belum menjelaskannya, tapi pasti ada sesuatu yang aneh dan istimewa tentangnya. Tidak mudah untuk melarikan diri dari leluhur ini. Setan Yuan tiba-tiba mencibir. Tiba-tiba, dia duduk dengan lutut bersilang, dan kekuatan tak terlihat meleleh ke udara kematian di tangannya. Pada saat berikutnya, gelombang kekuatan yang mengerikan, yang berpusat pada leluhur iblis jurang, tersapu. Ledakan. Anda dapat melihat bahwa seluruh pribadi leluhur Yuanmo tampaknya terintegrasi dengan jalan surga di dunia iblis. Energi seluruh dunia iblis mendidih. Sebentar lagi, gelombang sihir yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke langit, seperti akhir dunia. Saya melihat pusaran air gelap di atas kepala Yuanmo. Pusaran air itu dalam dan mengerikan, seperti cermin, memantulkan seluruh dunia iblis. Ini adalah upaya untuk merasakan setiap sudut dunia iblis melalui jalan surga. Di lautan dewa dan setan, iblis abadi dan yang lainnya semua memandang dengan ngeri, dengan ketakutan tak berujung di mata mereka. Satu persatu, mereka merangkak di tanah, menggigil. Kekuatan ini membuat mereka merasa diintip, dan jiwa mereka gemetar. Ini cara Lao Zu mengintip ke langit. Di atas pulau sihir yang kacau, Ero Yuan tertinggi dan yang lainnya terkejut dan bersemangat. Mengintip ke langit adalah metode mengintip khusus nenek moyang setan Yuan. Itu dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengintegrasikan langit dan bumi dari dunia iblis untuk mengintip ke dalam semua anomali antara langit dan bumi.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe.